let it bang, bang. Wabarakatuh. Saya Yunita Yusuf, NPM 1903031050. Di sini saya membawakan sedikit materi tentang persepsi akuntansi sektor publik versus akuntansi pemerintah. Latar belakang dari materi ini yaitu akuntansi sektor publik didiskusikan dan diperdebatkan secara mendalam karena sebelumnya pembahasan akuntansi sektor publik dipersempit dan lebih dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Hal ini juga dikarenakan orientasi pendidikan akuntansi di Indonesia itu berkiblat kepada Amerika Serikat yang tidak mengenal akuntansi sektor publik itu. Akuntansi sektor publik pada pemerintahan akan berdampak pada kosongnya pengaturan praktik-praktik akuntansi di sektor publik sendiri. Nah, sebagai langkah awal, penataan kembali akuntansi sektor publik tentunya perlu dilakukan. Salah satu alasan yang amat substansial adalah konsensus akan ruang lingkup akuntansi sektor publik itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian historis, yang dimana susunan dan penelitian ini menjelaskan keadaan-keadaan perkembangan serta pengalaman di masa lampau. Hasil dan pembahasan dari materi ini yaitu persepsi yang disebarkan dalam pengajaran akuntansi pemerintahan Indonesia adalah akuntansi pemerintahan pengganti akuntansi sektor publik. Logika pengajaran disebarkan selalu dimulai dari bahasan pemerintahan yang bersih dan individu yang bersih. Nah, definisi uang dalam pemerintahan yang bersih di Indonesia melibatkan hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dana konsolidasi, serta dana pinjaman nasional dalam menyusun rencana anggaran RAPBN atau RAPBD yang sesuai. Nah, masalah yang ada pada umumnya, sektor publik digambarkan sebagai institusi pemerintah atau dengan kalimat yang lebih jelas, pemerintah yang berkuasa. Pemerintahan negara dan industri nasional, perusahaan milik pemerintahan, badan hukum publik, serta perusahaan publik. Namun, kata tersebut dirasa kurang tepat sehingga frase pemerintah yang berkuasa masih menjadi perdebatan kontroversial dalam konteks demokrasi yang menyatakan bahwa rakyatlah yang paling berkuasa. Nah, tujuan penulisan artikel ini menjelaskan pemahaman atau persepsi yang benar tentang akuntansi sektor publik, tanpa mengabaikan pentingnya pemahaman teknik-teknik akuntansi dalam organisasi pemerintahan, pengajaran akuntansi sektor publik yang dikembangkan dalam kondisi yang berbeda. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tersebut ialah inti dari masalah tersebut adalah bahwa akuntan memberikan respon tanpa adanya kekuatan untuk menekan keputusan pihak pemerintah. Profesi akuntan akan memberikan respon untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dipublikasikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tetapi, hal itu tidak diterima secara legal oleh profesi akuntan karena pendapat auditor yang terdiri adverse, qualified, dan disclaimer dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan jarang digunakan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki citra profesi akuntan atau menghindar dari tanggung jawab. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Profesor Ronen dan Skiff tahun 1978 yang telah menyebarkan kuesioner sebanyak 1.329 kepada para responden seperti beberapa eksekutif perusahaan besar, akuntansi sektor publik, akademis akuntan, analisis keuangan, pengacara, dan bankar menyimpulkan bahwa 91,9% responden menyatakan bahwa standar seharusnya dibuat sesuai dengan format untuk sektor privat. Nah, ini berarti standar yang dibuat untuk sektor publik seharusnya harmonis dengan praktik yang ada untuk sektor swasta. Baiklah, begitu saja sedikit materi yang bisa saya berikan, yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.